Kemudian di antara fenomena yang muncul mudah terkena syubhat, mudah terkena syubhat. Kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar dan syubhat datang kapan saja. Kalau zaman dahulu mudah, seorang tidak ingin dengar syubhat dia tinggal menjauh, dia tidak akan dengar syubhat. Tapi zaman sekarang syubhat masuk lewat gadget ya, dan orang kepo pingin ngeklik. Terkadang dia tidak mau klik pun muncul di berandanya sehingga akhirnya dia mendengar dengan keterbatasan ilmunya, ngajinya tidak runut. Ya, tentunya semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab dia untuk bisa bertahan, untuk kuat menghadapi syubhat tidak ada. Sehingga begitu terkena syubhat, maka dia bisa mudah terpengaruh. Yang tadinya mungkin membela tauhid, maka akhirnya terpengaruh malah membela-bela apa? Kesyirikan misalnya, malah membela-bela kebid'ahan misalnya. Sebelumnya dia sudah kekeh bahwasanya itu bid'ah, ini syirik, akhirnya dia terpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan ilmu yang kuat dan runut sehingga mudah terkena syubhat. Ya. Perkara yang dahulu semua sudah tahu ini tidak benar, akhirnya dia ikut-ikutan melakukannya. Kenapa? Karena tidak kuat ya. Demikian juga diantaranya tidak bisa membedakan mana yang usul mana yang furu'. Ya. Menganggap pembahasan tentang sifat-sifat Allah tidak perlu. Sifat Allah tidak. Padahal ini masalah usul. Allah tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid semua sifat, rububiyah ini usul, rukun iman. Harusnya kau kalau mau habiskan umurmu dalam perkara-perkara yang usul. Ya. Sebaliknya pembahasan yang furu' kebanyakan ya, kebanyakan. Misalnya bahas fikih terlalu panjang, berlebihan, sementara akidah dia kurang. Beda kalau yang spesialis oke, tapi kita bicara secara umum orang awam. Orang awam dia harus punya takaran bahwasanya ilmu yang usul penting. Ini bahas masalah detail-detail sementara ilmu akidah dia tidak detail. Misalnya sebagian orang terlalu dalam membahas masalah fikih keluarga. Keluarga terus oke enggak apa-apa. Ini dia bahas detail. Masalah cinta, masalah rindu. Kemudian masalah keluarga, terus masalah ini terus. Tapi akhirnya akidah dia tidak pernah belajar. Ini salah dalam prioritas. Yang usul malah dia tidak dalamkan, sementara yang furu' dia perhatian berlebihan. Ya kita harus harus imbang atau harus adil dalam memberi takaran dalam skala prioritas. Atau seorang yang sibuk belajar adab, tetapi ternyata akidah dia tidak pernah belajar. Fikih dia tidak tahu. Tapi adab perlu, tapi bukan berarti adab kemudian mengambil waktu yang banyak sehingga lupa bahwasanya kau perlu belajar fikih ibadat, fikih muamalah, fikih akidah. Ya ini salah. Sehingga bertahun-tahun ngaji, tapi ketika ada permasalahan akidah tidak ngerti,